Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas materi mengenai transport dan nutrisi pada tumbuhan. Untuk bahasan mengenai transport dan nutrisi ini masih berada pada level organisme. Learning outcome untuk bahasan ini cukup banyak, jadi tolong kalian perhatikan baik-baik dan kalian pelajari materinya sehingga kalian bisa menangkap makna dari bahasan yang kita bahas hari ini. Tumbuhan sangat beragam, termasuk di dalamnya adalah tumbuhan bawah tanah. Contohnya misalkan lithops. Ini adalah tumbuhan sukulen yang berasal dari Afrika. Tumbuhan lithops ini atau nama umumnya adalah tumbuhan batu atau stone plants. Ini adalah merupakan tumbuhan yang teradaptasi pada kehidupan di gurun. Ujung daun tumbuhan ini tumbuh di permukaan tanah, sedangkan bagian lainnya hidup di bawah tanah. Keberhasilan tumbuhan ini untuk hidup pada kondisi tersebut tergantung pada kemampuannya untuk mengambil sumber daya dari lingkungannya. Hal ini pun berlaku untuk seluruh tumbuhan. Jadi bagaimana tumbuhan ini bisa hidup, bisa sintas, ini tergantung dari kemampuan tumbuhan tersebut untuk bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan tempat hidup tumbuhan tersebut. Adaptasi tumbuhan untuk memperoleh sumber daya merupakan tahap kunci evolusi tumbuhan berpembuluh. Alga yang merupakan leluhur dari tumbuhan darat menyerap air, mineral, dan karbon dioksida secara langsung dari lingkungan perairan. Tumbuhan darat yang tidak berpembuluh, contohnya lumut, hidup dalam kondisi lingkungan dengan kadar air yang sedikit dan kemudian tumbuhan ini menghasilkan bagian pucuk yang kemudian tumbuh ke udara. Seleksi alam menyebabkan tumbuhan yang tinggi memiliki daun-daun yang memipih, kemudian memiliki percabangan akar yang cukup luas, cukup banyak, di mana akar-akarnya pun merupakan suatu organ yang terdiri atas jaringan yang multiseluler, dan tumbuhan tinggi ini memiliki proses transport yang efisien. Proses transport yang efisien ini didukung oleh xilem dan floem. Evolusi xilem dan floem pada tumbuhan darat menyebabkan tumbuhan dapat melakukan transport jarak jauh untuk air, mineral, dan produk fotosintesis. Xilem akan mentransportasikan air dan mineral dari akar ke bagian pucuk, sedangkan floem akan mentransport produk fotosintesis dari tempat produksi ke tempat penyimpanan. Dengan demikian, transport materi merupakan suatu sentral dari fungsi terintegrasi pada suatu individu tumbuhan utuh. Nah, seperti dikemukakan pada slide sebelumnya, bahwa untuk menjalankan fungsi transport, tumbuhan ini dibantu oleh jaringan pembuluh, yaitu xilem dan floem. Xilem akan mentransportasikan cairan xilem yang berisi air, mineral, dan ion-ion terlarut yang diserap melalui akar. Floem merupakan jaringan pembuluh yang berfungsi untuk mentransportasikan cairan floem yang berisi gula yang merupakan hasil fotosintesis yang dihasilkan oleh daun dan juga berisi air yang merupakan pelarutnya